بالحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال الله تعالى أيضا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara, para pencinta radio Kayu Manis yang berbahagia, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyampaikan umur kita sampai pada pagi ini. Mudah-mudahan kita dikaruniai oleh Allah kekuatan untuk dapat mensyukuri nikmat yang berupa umur ini untuk berbuat taat kehadiratnya. Pada pagi ini, tema yang ingin saya sampaikan yaitu manusia makhluk bertanggung jawab. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara, para pecinta radio Kayu Manis yang berbahagia, memang kalau kita lihat antara hewan dengan manusia sama-sama bertingkah laku. Tetapi nilai tingkah lakunya itu berbeda. Tingkah laku hewan itu semata-mata didorong oleh insting, didorong oleh naluri, didorong oleh ghariza. Tidak dikontrol oleh dunia kesadaran yang ada di dalam diri hewan itu. Itu tidak ada dalam hewan. Lain halnya dengan manusia. Manusia di dalam melakukan tingkah lakunya, di dalam melakukan gerak-gerik tindak tanduknya, ulah tingkahnya, sebagai manusia tentunya didahului dengan sikap batin yang berupa berpikir. Berpikir itu merupakan muqaddimah. Berpikir itu merupakan pendahuluan daripada tingkah laku yang akan dilakukan. Ini wajarnya manusia begitu. Kalau toh ini maaf saja kalau ada manusia bertindak dulu baru mikir, lah ini bukan manusia, ini namanya undur-undur. Manusia kok bertindak dulu baru mikir, aduh ya keliru gede gitu. Jadi inilah, mari kita pikir dengan sebaik-baiknya. Sebab itu, maka manusia melakukan tindakannya seharusnya dengan kesadaran. Dan fitrahnya memang demikian ini. Tidak hanya kesadaran, kecuali kesadaran, memang manusia diberikan hak otoritas sementara. Yaitu kebebasan. Freedom of choice, kemerdekaan untuk memilih mau berbuat mana, terserah. Allah dalam Al-Quran menerangkan,
wa hadainahun najdain, dan kami telah beri petunjuk hidayat kepadanya dua jalan. Mana dua jalan itu? Fa alhamaha fujuruha wa taqwaha, dan aku ilhamkan kepada mereka fujurnya dan takwanya. Fujur yaitu sifat manusia untuk melanggar, berbuat melanggar, dan takwanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para pencinta radio Kayu Manis yang berbahagia, itu manusia. Karena itu, maka manusia dituntut untuk bertanggung jawab. Allah berfirman di dalam surah yang ke-23, yaitu surah Al-Mu'minun, ayat yang ke-115, yang bunyinya, apa hasibtum annama khalaqnakum abasa? Apakah kalian pada mengira, pada menganggap bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu abasa, sia-sia? Bahwa kami menciptakan kalian itu seenaknya, tanpa tuntutan, tanpa tanggung jawab. Kamu hidup di dunia lalu bebas seenakmu, boleh memilih perbuatan sekehendak menurut selera maumu. Kamu kira begitu ya? Ini kalau dijelaskan begitulah kata-kata firman Allah di sini. Wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwa sesungguhnya kalian pada mengira bahwa kalian tidak akan kembali kepadaku, tidak akan dikembalikan kepadaku untuk aku mintai tanggung jawab. Apa kalian kira demikian ini? Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, para pecinta radio Kayu Manis yang berbahagia, dari ayat ini Allah bisa mengerti. Allah berusaha memberi pengertian dengan kata khalaqnakum, dengan kalimat khalaqnakum, telah kami ciptakan kamu. Di sini sudah diberitahu oleh Allah bahwa kamu makhluk, aku khalik. Begitu kata Allah. Allah khalik, kita manusia makhluk. Sebagai makhluk, tentu ada relevansinya, selalu ada hubungannya dengan khalik, dengan penciptanya. Tidak ada makhluk yang tidak mempunyai hubungan, pasti ada hubungannya. Ya, kalau sudah ada makhluk merasa tidak punya hubungan dengan Allah, ini sudah awal langkah yang rusak. Awal langkah yang bakal merusak tingkah laku berikutnya. Hubungan ini berupa apa? Hubungan tanggung jawab. Tanggung jawab si makhluk kepada Khalik. Mempertanggungjawabkan apa saja yang telah diberikan oleh Allah kehadiratnya. Jadi apa yang diberikan oleh Allah ini, umurkah, hartakah, ilmukah, segala karunia Allah ini tidak gratis, harus dipertanggungjawabkan kehadirat Allah. Ini merupakan rasio tanggung jawab jangka panjang. Kalau jangka pendek ya tanggung jawab di dunia antara orang dengan orang. Tapi ini tanggung jawab jangka panjang. Tanggung jawab di hadirat Allah, di hadapan pengadilan ilahi. Yang untuk ini Allah mempunyai bukti. Bukti bahwa nanti akan diberikan bukti konkretnya, apakah kamu berbuat jelek atau berbuat buruk. Itu ada, rekamannya itu ada.
Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa azm wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Surat Yasin ayat 12. Sesungguhnya kami yang akan menghidupkan mayit-mayit itu, begitu firman Allah. Mereka yang sudah mati termasuk kita besok akan dihidupkan kembali. Untuk apa? Hidup sekali aja sudah susah, udah rekoso, dihidupkan lagi loh. Untuk apa? Loh, untuk keperluanmu sendiri. Apa keperluan kita? Keperluan hidup lagi sebab apa? Sebab dulu banyak persoalan di dunia yang belum tuntas persoalannya. Penyelesaiannya belum tuntas. Maka Allah akan menuntaskan. Maka ayat berikutnya mengatakan, dalam ayat itu juga dikatakan, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Dan aku menulis, mencatat. Ini wahyu turun 14 abad yang lampau. Kalau sekarang maknanya merekam. Merekam apa saja yang telah mereka kerjakan. Tidak saja apa yang telah mereka kerjakan, wa atharuhum, dan pengaruh-pengaruhnya. Kalau dulu berbuat yang baik, lalu mempengaruhi orang berbuat baik, itu pun direkam. Orang yang berbuat baik karena kena pengaruhnya, ini direkam. Dan yang mempengaruhi ini pun akan ikut mendapat kredit poin. Ikut mendapat balasannya. Begitu pula kalau orang berbuat jelek, itu pun akan direkam karena pengaruh seseorang lainnya. Itu pedang ikut bertanggung jawab. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu yang telah kami rekam itu kami simpan di kitab induk yang nyata, yaitu di Lauhil Mahfuz. Jadi ada gudang arsipnya. Ya ini maaf saja loh, ini nun saya mau RT aja punya arsip, kok Allah dianggap nggak punya arsip. Memangnya Allah bego. Ini dipikir dong, Allah terus, RT aja punya arsip, apalagi Allah. Arsipnya lebih rapi, berupa video kaset. Ini. Jadi besok kalau kita sudah dihidupkan kembali di hadapan Allah, itu akan diputar kaset ini. Fama ya'mal miskala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal miskala dzarratin syarran yarah. Dalam surat Al-Zilzal ayat 7 dan 8. Barang siapa orangnya yang berbuat kebajikan, meskipun sebutir darah, sebutir nuklir, yarahu, akan ditampakkan kepadanya untuk dijadikan bukti untuk membalas. Dan barang siapa yang berbuat syarron, berbuat kejahatan, meskipun sebutir darah, itu pun akan dipertampakkan besok. Untuk dijadikan bukti nyata dalam membalasi hambanya. Jadi Allah tidak zalim, tidak. Berdasarkan fakta. Original datanya ada. Data yang orisinil, yang asli itu ditampakkan besok. Yarohu dari kata ro'a. Ro'a itu bahasa Inggrisnya to see, artinya tahu dengan mata. Lain dengan alima itu to know, tahu tapi tidak selalu dengan mata. Yarohu, jadi ditampakkan besok. Sesudah filmnya diputar, video kasetnya sebagai original data yang orisinil, data aslinya, bukti aslinya, nanti nongol nanti. Nongol apa? Angka statistik dan grafiknya. Perbuatan baiknya, grafiknya tinggi apa tidak, perbuatan jeleknya tinggi apa tidak, itu nampak. Ini semua terjadi secara computerized, dengan komputer. Nah inilah, disitulah berlaku apa yang difirman Allah di dalam surah yang ke-102. Ke-101, yaitu surat At-Takatsur. Surat At-Takatsur ayat 8. Di mana Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian dalam jangka panjang, latus'alunna, pasti kamu akan dimintai tanggung jawab.
Kapan? Yauma idzin, pada hari itu, pada hari pembalasan. Apa yang ditanyakan? Anin na'im, tentang segala nikmat yang telah diberikan kepadamu. Sering saya terangkan dalam beberapa majelis taklim. Kita diberi oleh Allah mata. Itu akan ditanya oleh Allah, tidak gratis. Mata itu akan dipertanyakan, dimintai tanggung jawabnya. Dulu aku lahirkan kamu lewat rahim ibumu, matamu biru, bersih. Setiap bayi matanya biru, bersih. Tapi kenapa setelah kembali matamu jadi keruh? Intip apa saja? Ini ditanya oleh Allah. Aku lahirkan lewat rahim ibumu dulu, mulutmu bau harum, bau enak. Bayi itu kalau lahir, mulutnya baunya enak, harum. Lah kok pulang ke sini kok baunya jadi banger begini? Berapa kali kamu ngibul? Berapa kali kamu menggunjing mertuamu? Ditanya. Aku lahirkan dari rahim ibumu dulu, perutmu bersih, suci. Aku beri makanan yang bersih dan suci, yaitu berasal dari darah ibumu, berupa ASI, air susu ibu. Bersih, suci. Kok pulang kok perutmu isinya macam-macam. Ada TKW, Johnny Walker. Makanan segalanya, narkotika. Ini dimintai tanggung jawab. Siapa yang nyuruh begini? Aku tidak pernah menyuruh begini. Begitu Allah. Inilah dengan firman Allah ini yang menunjukkan bahwa kita dituntut tanggung jawab jangka panjang untuk di akhirat nanti. Ini merupakan pendidikan moral yang bagus sekali. Pendidikan moral seseorang dan pendidikan moral bangsa. Dengan bertitik tolak dari sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang pecahnya berikutnya pada keadilan kemanusiaan yang adil dan beradab. Akan timbul manusia yang beradab. Dengan merasa tanggung jawab ini demikian ini. Dalam hidup bermasyarakat, ia tidak ingin memecahkan perpecahan, tapi mengadakan persatuan Indonesia. Dia tidak ingin untuk mau menang sendiri, tetapi dengan jalan musyawarah. Dan ia tidak ingin untuk berbuat dan senang sendiri. Ia ingin melaksanakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah. Kenapa? Ia yakin apa yang ada di sini, apa yang kita lakukan, apa yang kita capai, semua harus dipertanggungjawabkan di hadirat Allah. Karena hakikatnya semua itu adalah karunia dari Allah. Saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, para pencinta radio Kayu Manis yang berbahagia, demikianlah sekedar untuk kita mengingatkan kembali diri kita bahwa kita ini hidup sebagai insan hamba Allah, tidak sia-sia untuk bebas berbuat semaunya, tetapi dituntut dengan tanggung jawab. Ya, siapa yang hartanya cukup hendaknya daftarkan untuk bayar pajak. Itu tanggung jawab. Siapa yang belum bayar pajak televisi, bayar. Siapa yang belum bayar PLN, bayar. Itu tanggung jawab. Itu jangan dikira Allah tidak tahu. Nah, insya Allah dengan berbuat demikian ini. Nanti yang sudah menerima bayaran-bayaran ini, siapa yang belum bayar IPEDA, bayar IPEDA. Dan yang sudah menerima iuran IPEDA, hendaknya ya IPEDA-nya ini diserahkan kepada yang berwajib, jangan mampir kemana-mana. Tapi ini mau tanggung jawab semua. Inilah contoh konkretnya demikian. Sekian
Dengan belajar tanggung jawab yang semacam ini, kita hanya tidak bertanggung jawab kepada sejarah kemanusiaan, baik sejarah manusia yang bertingkat nasional maupun internasional, tapi kita bertanggung jawab juga di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian ini, mari kita laksanakan pembangunan nasional ini dengan penuh rasa tanggung jawab kehadirat Allah. Dan dengan demikian ini, mudah-mudahan kita mampu dan sanggup melaksanakan pembangunan ini dengan sebaik, secermat, dan penuh rasa tanggung jawab, sehingga akan tercapailah cita-cita nasional kita, yaitu masyarakat adil dan makmur, yang merata material spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dengan mengharap ridho Allah. Dengan demikian ini, mudah-mudahan terwujudlah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih dan mohon maaf. Selamat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah dan kita hidup diridhoi, mati kita diridhoi, bangsa dan negara kita pun diridhoi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.